Selamat datang di channel para Real Man. Setelah diserang habis-habisan hampir setiap minggu oleh pasukan Rusia, apalagi ibu kota Kiev selalu menjadi target utama Brozet dalam serangan besar mereka. Pada Senin malam, Bruslava menjawab Brozet dengan menyerang beberapa lokasi strategis mereka menggunakan kombinasi rudal jelajah, HIMARS, dan juga drone kamikaze jarak jauh. Dan pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana serangan itu dilakukan oleh Bruslava pada Senin malam tadi malam. Ini ada beberapa footage yang menunjukkan bagaimana rudal jelajah Ukraina melesat menuju ke beberapa wilayah yang dikuasai oleh pasukan Rusia, seperti Crimea dan kota Donetsk, yang merupakan ibu kota provinsi Donetsk. Rudal jelajah yang melesat ini adalah Storm Shadow buatan Inggris, atau bisa juga Storm Shadow versi Prancis, yaitu rudal Scalp. Kemudian ini ada hantaman rudal Storm Shadow di kota Donetsk, yang merupakan ibu kota provinsi Donetsk. Вон там, на 55-м, что-то горит. Глянь! Ёбаный рот! Kok terlihat gedungnya masih bagus dan masyarakatnya masih tentram, Min? Kan Donetsk merupakan garis depan pertempuran. Biar sedikit kami jelaskan. Coba Anda perhatikan peta berikut ini. Yang berwarna hijau di peta ini adalah wilayah bernama Donbas, yaitu wilayah yang mencakup sebagian wilayah provinsi Donetsk dan sebagian besar provinsi Luhansk. Ketika perang dimulai, wilayah bernama Donbas ini langsung mendeklarasikan terpisah dan merdeka dari Ukraina dan menyatakan diri sebagai dua wilayah baru atau negara baru, yaitu DPR atau Donetsk People Republic dan LPR atau Luhansk People Republic. Mereka berpisah dari Ukraina mengikuti jejak Crimea, namun tidak ikut Rusia seperti halnya Crimea. Rusia kemudian masuk, salah satunya dengan alasan melindungi DPR dan LPR dari militer Ukraina yang ingin menyatukan kembali dua wilayah itu dengan kekuatan militer. Dan kota Donetsk yang merupakan ibu kota DPR atau Donetsk People Republic tentu saja masih utuh, karena garis depan pertempuran di provinsi Donetsk dimulai dari pertemuan garis hijau dan biru yang ada di barat ibu kota Donetsk, di mana ibu kota Donetsk pada peta ini ada di lingkaran putih ini. Jadi tak heran jika wilayah ibu kota Donetsk atau titik putih yang ada di provinsi Donetsk di peta ini tentu saja masih utuh dan terjaga. Dan Senin malam kemarin, Ukraina memutuskan untuk menyerang kota Donetsk yang dikatakan dijadikan sebagai markas atau tempat menaruh aset strategis Rusia. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Kemudian ini ada 6 kali hantaman yang terjadi di wilayah Yasinuvata yang terletak di sekitar wilayah kota Donetsk. Dikatakan hantaman ini merupakan kombinasi dari Storm Shadow dan HIMARS. Terlihat pada video, hantaman menyasar satu titik yang sama beberapa kali. Kemudian video ini menunjukkan hantaman dari Storm Shadow di sekitar wilayah kota Donetsk. Timestamp video menunjukkan hantaman ini terjadi sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Kemudian ini ada hantaman dari drone kamikaze jarak jauh Ukraina yang dikatakan menghantam depot BBM yang ada di kota Luhansk. Вот он. Это опять что-то. Это туда. Это куда? Это вот туда, по-моему. Туда же, да? Ля, капец.
Ну, блин, ну как, ты думаешь, они специально туда 4 беспилотника случайно сбили, пап? Не могли туда столько беспилотников случайно сбить. Dan itu saja dokumentasi hantaman yang kita peroleh dalam serangan kali ini. Kemudian mari kita lihat hasil dari serangan ini. Ini adalah dokumentasi yang datang dari wilayah kota Donetsk, di mana dikatakan gedung yang terbakar dan hancur ini merupakan markas dari divisi tentara gabungan ke-8 Rusia yang ada di kota Donetsk. Divisi gabungan ke-8 ini membawahi beberapa divisi lainnya, seperti divisi motor rifle 150, brigade roket 464, brigade mekanis 242, brigade rudal 47 yang mengoperasikan Iskander M, brigade artileri 238, dan brigade Hanut 77 Rusia. Dilaporkan dalam serangan ini, para perwira menengah Rusia yang sedang melakukan pertemuan di Mabes Pasukan Gabungan ke-8 yang ada di gedung yang terhantam oleh Storm Shadow itu harus menjadi anumerta. Да, жахнуло знатно. Дуло хатынку, получается. Тут пизда. Всему пизда. Ебать, тут, блядь, пиздец полный. Есть кто еще? Кого? Где? Он живой? 200-й? 200-й. Да. Да он 200, он его завалил, все. 300 есть? Есть там, да? Да мы уже 200. Это вот 200. это с той стороны. 200, 200. Отходи отсюда, Саша. Отходи. Послушай меня. Нам надо уйти. Да, надо забрать его. Андрей! Андрюш! Выходи! Выходи! Уходим. Все. Отъезжаем. Отъезжаем. Будет. Андрюша, будет. Один летел тут где-то прямо. Андрюша, отходим. На тапочек. Осветление, он переключайте, блядь, 200. 200 там, все, 300 нет. Нету. Убирайте отсюда, может повторно ёбнуть. Сюда. Сюда. Вы хотите со мной? Да. Ну пойдемте сейчас. Нет. Отсюда нет? Я говорю, ну охранник отсюда? Да, я не охранник, я там директор. Хорошо, если вдруг что, надо укрываться, могут повторно ёбнуть.
чтобы были беспилотники. Да это не беспилотники, блядь. Да это не Там беспилотники. проломило нахуй все, А блядь. куда прилет был? Вот, блядь, проломило нахуй все, блядь. Аж прямо в подвал. Kemudian ini adalah dokumentasi hasil serangan ini dari wilayah kota Luhansk, di mana dikatakan sebuah depot BBM yang ada di kota Luhansk harus menjadi api unggun raksasa setelah terhantam oleh drone kamikaze jarak jauh Ukraina. Beberapa grup Telegram pro Ukraina memposting detail formasi jet tempur yang ikut serta dalam serangan ini, di mana dikatakan 2 unit Mirage 2000, 4 unit F-16, 2 unit Su-24, 1 unit Su-27, dan 1 unit MiG-29 ikut serta dalam serangan ini dan meluncurkan Storm Shadow dan juga rudal Scalp ke berbagai wilayah yang dikuasai oleh pasukan Rusia. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Sony Andiantoro yang sudah memberikan support lebih kepada kami pada 4 Juni kemarin. Terima kasih untuk support logistik ini Omku, Anda luar biasa. Dan mungkin seperti itulah sedikit informasi menarik mengenai serangan besar terbaru Ukraina. Jika nanti ada informasi menarik mengenai lanjutan dari serangan ini, kami pasti akan mengupdate-nya untuk Anda. Dan yang terakhir, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.